Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 5 tema 2 dengan judul udara bersih bagi kesehatan. Nah, di sini kalian buka tema 2 subtema 2 di buku paketnya ya. Di sini Pak Rijal akan menjelaskan muatan IPS dengan kompetensi dasar, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Dengan materi yang kita akan pelajari, yang pertama jenis-jenis usaha ekonomi, yang kedua kegiatan ekonomi. Nah, kalian silahkan buka halaman 83. Di sini jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikelola sendiri dan yang satu lagi dikelola kelompok. Apa itu usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Di sini pengertiannya adalah usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, sedangkan di usaha ekonomi dikelola secara kelompok adalah usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Di sini ada petani, ya. Yang kedua ada peternak. Dan yang ketiga ada pedagang. Nah, kita rinci di sini petani adalah orang yang melakukan budidaya tanaman, ya. Petani pun terbagi menjadi dua. Ada petani yang tinggal di daratan rendah dan petani yang tinggal di dataran tinggi. Nah, petani yang di daratan rendah, mereka menanam padi dan palawija. Sedangkan yang di daratan tinggi, mereka menanam sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua peternak. Apa sih peternak itu? Orang yang pekerjaannya memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Nah, peternak pun terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada peternak hewan besar. Contohnya di sini mereka mengembangbiakan sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang kedua peternak hewan kecil. Nah, mereka mengembangbiakan kambing, kemudian kelinci. Sedangkan yang terakhir ada peternak unggas. Nah, unggas ini kita bisa tahu bahwa ada ayam, ada bebek, kalkun, dan burung, ya. Itu pembagian peternak. Kemudian usaha yang dikelola sendiri yang ketiga ada yang namanya pedagang. Pedagang itu
orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Nah, pedagang pun ada dua, ada pedagang besar. Mereka contohnya grosir ya, membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada pedagang kecil. Nah, pedagang kecil ini bisa juga disebut dengan eceran ya, membeli untuk dijual lagi tapi dalam lingkup yang sangat kecil. Nah, kita ke contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Di sini ada firma atau biasa disebut dengan perusahaan persekutuan. Kemudian kedua ada perseroan terbatas, bisa disingkat dengan PT. Yang ketiga persekutuan komanditer ya. Kemudian yang keempat ada koperasi. Nah, ini usaha-usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, kita rinci ya, firma itu adalah suatu usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang ya, yang jelas lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, perseroan terbatas adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Kemudian yang ketiga, persekutuan komanditer itu adalah usaha kemitraan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Dan yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, itu pengertian dari usaha-usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, sekarang kalian buka halaman 93, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kegiatan produksi, kedua konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Nah, kita bahas satu persatu. Produksi, apa sih produksi itu? Nama produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kita tahu nih bahwa yang namanya produksi itu bukan hanya barang, tapi juga ada yang namanya jasa. Nah, contoh kegiatan produksi yang barang nih, contohnya produksi pertanian, ada produksi perikanan, produksi kertas, produksi pakaian, dan banyak lagi contoh-contohnya. Sedangkan produksi jasa itu contohnya seperti profesi guru ya, kemudian ada dokter, kantor pos, dan yang terakhir bengkel mobil. Dan masih banyak lagi contoh-contoh produksi di bidang jasa. Nah, sedangkan produksi, orang yang melakukannya disebut dengan produsen. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini pelaku konsumsi ini banyak sekali ya. Nah, contoh konsumsi barang.
Yang pertama, orang perlu makan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. Nah, di sini contoh konsumsi jasa. Siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Yang kedua contohnya, orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati. Nah, pelaku konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, yang terakhir namanya distribusi. Kegiatan apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Nah, di sini pelaku distribusi disebut juga dengan distributor. Nah, kalian bisa lihat di sini alur kegiatan ekonomi ya. Yang paling pertama di puncak itu adalah produsen. Ya, jelas produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian setelah diproduksi lalu dijuallah ke agen. Nah, agen ini membeli dalam kapasitas yang banyak ya, membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, sedangkan agen disalurkan lagi ke pedagang besar. Ini proses di sini terjadi proses jual beli ya antara agen dan pedagang besar. Sama pedagang besar pun membeli dalam jumlah banyak. Kemudian dari pedagang besar dibeli lagi tuh sama pedagang kecil. Ya, pedagang kecil ini mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak ya, karena kapasitas modal mereka. Nah, ini contohnya seperti warung ya, warung, toko. Ini pedagang kecil. Nah, setelah dari pedagang kecil barulah sampai kepada konsumen yang memakai ya atau menghabiskan barangnya. Nah, ini agen, pedagang besar, pedagang kecil itu adalah pihak dari yang namanya distributor ya. Distributor. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.